Persoalan kabel kusut dan semraut di ibu kota sebenarnya bukan masalah kemarin sore, tapi belakangan kembali jadi bahasan dan jadi sorotan setelah kabel kusut ini memakan korban jiwa. Gimana sih pembenahannya selama ini? Kita diskusi. Di sini kabel, di sana kabel. Mau lihat langit, terhalang kabel. Mau jalan di trotoar, hati-hati bisa jadi tersangkut kabel. Nggak berlebihan. Belakangan kondisi kabel kusut di Jakarta ini makin menjadi-jadi, makin bikin was-was warganya. Apalagi setelah ada 2 kasus kecelakaan, yang satu menewaskan, yang satu lagi membuat korbannya terluka parah. Lewat tulisan tangan dalam sepucuk surat, mahasiswa semester akhir ini mengungkap kondisinya yang sedang tidak baik-baik saja. Area tenggorokan saya mengalami kerusakan parah yang mengakibatkan rusaknya saluran makan dan saluran pernapasan saya. Akibatnya menelan air ludah pun saya tidak bisa lakukan. Sehingga setiap 2 menit sekali saya harus mengeluarkan air liur saya dan setiap kali saya ingin tidur, saya harus menyedot air liur beserta lendir yang masuk ke saluran pernapasan saya dengan menggunakan mesin sedot. Sampai saat ini bahkan sudah 7 bulan belum ada kejelasan pertanggungjawaban perusahaan penyedia kabel optik. Orang tua korban datang ke Polda Metro Jaya. Saya harapkan data dan fakta ini kita bicarakan, duduk bersama, kepala dingin, turunkan arogansi, turunkan itu egoisnya, baru kita bisa bicara planning ke depan anak saya, bagaimana pengobatannya, kemana. Dan sampai saya dianggap merampok ataupun memeras beliau-beliau. Tidak, saya orang kecil. Tapi saya juga tidak ingin beliau datang dengan menghina saya dengan uang sejumlah itu. Sedih dan sakit hati saya. Ada juga kasus tewasnya pengemudi ojek online di Palmerah, Jakarta Barat yang di depannya terhalang kabel melintang. Kejadiannya Jumat malam lalu dan sampai saat ini masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Tapi sampai saat ini polisi juga belum memeriksa pihak pengelola kabel serat optik. Itu tempat TKP karena terjadi ada sedikit kabel yang melintang, diduga untuk pengendara menghindari kabel tersebut sehingga terperosok ke kiri dan masuk ke trotoar. Setelah jadi sorotan, petugas Dinas Bina Marga menertibkan kabel fiber optik yang masih melintang di udara di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Udah makan korban baru sibuk penertiban. Sebenarnya nggak juga, karena ternyata pembenahan kabel kusut di Jakarta ini sudah digencarkan oleh Dinas Bina Marga sejak tahun 2019 lalu. Tapi masih terbatas di area prioritas, seperti misalnya wilayah pembangunan MRT, LRT, JPO, atau jalan-jalan protokol. Nah, apalagi Jakarta akan menjadi tuan rumah sebagai lokasi penyelenggara KTT ASEAN September nanti. Nggak estetis ya kalau masih banyak kabel di sana-sini. Oh, jadi di semua wilayah DKI Jakarta ini kami terus-menerus melakukan karena ini relokasi ya, dilakukan terdampak proyek-proyek strategis nasional. Tentu dilakukan secara bertahap dan terus-menerus gitu ya. Ada proyek nanti ke depan mungkin ada penataan stasiun, penataan sudetan atau kalau dinas SDA itu pembangunan waduk gitu. Semua proyek yang berada proyek strategis nasional ya atau proyek strategis Provinsi DKI Jakarta kami kawal dan kami lakukan relokasi jaring utilitas sekaligus penataan supaya Jakarta menjadi lebih indah, lebih tertata rapi. Memang di DKI Jakarta ini memang lagi digencar-gencarin ini kabel-kabel udara turun ke bawah. Ya, dari Abjatel kita mendukung asal kita disiapkan yang di bawahnya itu yang aman. Memang selama ini kabel-kabel udara ini kagak ada izin memang. Cuma kan ini juga buat masyarakat, internet itu kan memang sudah kebutuhan ya Mbak ya, udah kebutuhan. Jadi kita dengan Dinas Bina Marga DKI Jakarta ini kita kolaborasi lah, bareng-bareng kita menurunkan, membuat kota Jakarta ini indah dilihat. Pertanyaan lainnya, emang gimana sih aturan pemasangan kabel saat ini? Aturan yang berlaku ya, mulai dari Perda 8 tahun 1999 tentang jaringan utilitas,
kemudian sudah ada Pergub 106 2019 tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan jaringan utilitas, secara teknis memang masih diizinkan pemasangan kabel tadi di atas, ya. Sehingga dengan demikian pihak pengelola sekarang itu baru meminta izin untuk pemasangan, tetapi tidak ada distribusi daerah, apalagi biaya pemeliharaan dan pengawasan di lapangan. Nah, di sini nih masalahnya. Aturannya sampai saat ini masih belum mendukung. Sejauh ini baru diajukan rancangan perda yang nantinya bisa mewajibkan para penyedia jaringan utilitas untuk memindahkan kabel-kabel yang masih di atas pindah ke bawah tanah, dan kalau tidak dilakukan bisa disanksi. Tapi lagi-lagi ya, ini masih rancangan. Kalau udah ada payung hukum, maka pemerintah bisa menindak. Siapa yang tidak mau memindahkan, baru bisa dilakukan pemotongan misalnya, pemotongan kabel gitu ya. Atau menindak perusahaan yang lalai tadi untuk diberikan sanksi pencabutan izin usaha misalnya ya. Sampai kemudian kontraktornya di blacklist misalnya kalau terjadi kelalaian tadi. Nah ini menurut saya yang harus dilakukan, karena kalau tidak gini Mas Ben, kondisi yang sekarang bisa dikatakan tidak ada keamanan dan keselamatan bagi warga yang melintas di ruang publik. Gak ada payung hukumnya. Mungkin itu juga yang membuat penanganan masalah kabel kusut di Jakarta ini gak tuntas-tuntas padahal udah bertahun-tahun. Sejauh ini baru 30% dari total 2.600 km jaringan kabel yang ditertibkan. Wah, masih PR panjang. Perlu digarisbawahi, penertiban kabel-kabel kusut ini bukan cuma soal permasalahan estetikanya. Yang jauh lebih penting daripada itu adalah faktor keselamatannya. Supaya nanti dengan ada payung hukum, kita dorong dulu nih DPRD, pemerintah bikin dulu payung hukumnya. Kemudian kalau sudah ada bisa disanksi secara tegas operator nakal. Ataupun kalau ada kasus-kasus yang menyebabkan korban jiwa seperti kasus yang kemarin ini, gak saling lempar tanggung jawab. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.